Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya, Wista Wardana. Nah, jadi saya hari ini kembali mau mereview sebuah laptop lagi dan kembali lagi suasananya di taman ya. Jadi ini adalah Taman Kota Gianyar yang mana saya jadikan tempat untuk mereview agar suasananya baru, dia tidak selalu indoor aja. Nah, jadi hari ini juga saya langsung bawa laptop barunya untuk saya review. Jadi ini adalah sebuah laptop yang sudah menggunakan prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD 5000 series. Laptop apakah itu? Bagaimana performanya? Bagaimana sih perbedaannya dengan prosesor 4000 series? Simak video ini selengkapnya. Oke, jadi ini adalah laptopnya. Ini adalah laptop dari Lenovo lagi. Lebih tepatnya Lenovo IdeaPad 5 14 ALC05 yang sudah menggunakan AMD Ryzen 5 5500U. Kita akan review mulai dari segi desainnya. Oke, jika dilihat dari segi desainnya, jadi laptop ini terlihat seperti hampir semua laptop Lenovo pada umumnya ya, yang mana desainnya sangat terlihat kalem sekali, tidak ada perubahan yang mencolok daripada desainnya, di mana bagian covernya ini sudah menggunakan aluminium dengan ada tulisan Lenovo di pojok kanan atas, dan di bagian dalamnya ini masih menggunakan plastik polikarbonat yang mana dengan finishing yang sangat rapi, dan ini warnanya doff ya. Kalau beda dengan yang di bawah atasnya yang aluminium, ini plastik yang dilapisi dengan warna yang doff. Dan ada logo Lenovo juga di pamresnya di pojok kanan bawahnya. Habis itu dari segi desain ini jujur saya merasa sangat bosan dengan melihat desain-desain yang ini. Cuma saya sedikit bisa maklumi ketika di ini sangat berbeda dengan Lenovo IdeaPad Slim 3i ya, karena ini modelnya lebih mirip ke Lenovo IdeaPad Flex 5i yang mana di sebelah kanan dan kiri dari keyboard itu sudah ada stiker yang menembak ke arah atas. Lalu dari segi bobotnya, dimensinya, ini dimensi daripada laptop ini berada di panjangnya ada di kisaran 32 cm, lebarnya ada di 21,5 cm, dan ketebalannya hanya di 1,79 kg. Beratnya juga ini tergolong ringan, yang mana beratnya hanya 1,4 kg yang tentunya akan mudah dibawa kemanapun berpergian bagi yang mobilitasnya tinggi. Kita masuk ke bagian layar. Layar daripada laptop ini sudah menggunakan layar anti glare yang mana tentunya bisa mengurangi pantulan cahaya dan nyaman digunakan ketika di luar ruangan. Dan layar ini beresolusi 1920 x 1080p atau bisa kita katakan Full HD, dengan panelnya sudah menggunakan panel IPS, refresh rate-nya 60Hz, dan tingkat akurasi warnanya ada di kisaran 45% NTSC atau 68% sRGB, dan tingkat keterangannya ada di 300 nits. Lalu tentunya dengan layar 60Hz ini berarti segmen pasar daripada laptop ini tentunya bukan para gamer. Lanjut di bagian speaker, di sini bagusnya seperti yang sudah saya bilang tadi, speakernya sudah ditempatkan di bagian kanan kiri keyboard yang mana langsung menembak ke atas. Tentunya kualitas speakernya tersebut tidak akan dipengaruhi oleh alas daripada laptop yang biasanya speaker pada umumnya itu ditempatkan di bawah. Dan kualitas suaranya juga cukup baik di kelas harganya. Jadi saya juga cukup terkesan dengan kualitas daripada speaker laptop ini.
Lanjut di bagian kamera, di sini ditempatkan kamera standar pada umumnya untuk rata-rata semua laptop, yang mana dengan resolusi maksimumnya ada di 720p 16:9 30 fps. Dan poin plus yang biasa sekali memang ada di hampir semua laptop Lenovo adalah privasi shutter, yang mana privasi shutternya di sini bisa membuat kita nyaman menggunakan kamera daripada laptop ini, karena bisa kita tutup kamera daripada laptop ini dengan cara menggeser slider yang ada di atas kamera. Oke, jadi untuk bagian penyimpanannya di sini Lenovo sudah memberikan penyimpanan berupa SSD NVMe PCIe yang berkapasitas 512 GB. Dengan pengujian Crystal DiskMark 7, saya mendapatkan kecepatan read-nya berada di 2141 MB per second dan kecepatan write-nya ada di 1223 MB per second. Tentunya ini sudah sangat baik di kelas harganya. Jika saya bandingkan dengan laptop daily driver saya Asus Tab, ini tentunya lebih cepat, sehingga pastinya ketika membuka aplikasi ataupun proses booting daripada laptop ini akan lebih terasa cepat dan ringan. Lenovo tentunya tidak ingin mengurangi kualitas yang sudah menjadi keunggulan utama daripada brand Lenovo di hampir semua segmen laptopnya. Di sini dari segi keyboardnya ini benar-benar nyaman. Laptop Lenovo memang memiliki keyboard yang terkenal sangat nyaman ketika digunakan, dan ukuran tombolnya juga cukup besar, travel distance-nya pas, dan ketika kita menggunakan ini tentunya bisa digunakan baik itu di siang hari maupun di keadaan yang minim cahaya, karena Lenovo sudah melengkapi keyboard ini dengan LED backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan warnanya yang bisa kita atur menggunakan FN plus tombol spasi. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian touchpadnya. Touchpadnya ini berada di tengah-tengah daripada spacebar dengan ukurannya yang tentunya cukup besar, tapi bagi saya ini bisa lebih besar lagi, yang mana masih nyaman digunakan. Permukaannya sangat licin. Sayangnya tidak ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan. Meski begitu, ketika saya menggunakan touchpad ini, saya merasa agak aneh ketika saya menggunakan klik kirinya. Entah kenapa, mungkin kurang nyaman, tapi yang pasti kalau klik kanannya masih nyaman. Lalu ketika kita bahas bagian tombol power juga menjadi hal yang sangat saya sukai di sini. Saya cenderung adalah orang yang tidak bisa menggunakan laptop dengan tombol powernya menyatu dengan keyboard, karena saya berpikir ketika keyboardnya itu rusak, maka tombol powernya juga mungkin akan ikut jadi masalah dan tidak akan bisa digunakan. Sehingga Lenovo di sini menempatkan tombol keyboard berada di pojok kanan atas keyboard yang terpisah dengan keyboard, dan langsung ada tombol LED powernya di sebelah kanan daripada tombol power tersebut. Meski laptop ini tergolong laptop yang sangat tipis dan ringan, namun jika kita bicara dari segi I/O portnya, Lenovo masih memberikan I/O port yang cukup lengkap di laptop ini, di mana di sebelah kanannya ada USB Type A 3.2 always on yang bisa kita gunakan untuk mencas laptop ataupun smartphone ataupun hal-hal lainnya, tablet juga dengan menggunakan USB Type A 3.2 ya. Habis itu ada lagi satu USB Type A 3.2 Gen 1 dan ada card reader. Lalu di bagian kirinya di sini ada DC in, lampu indikator charger, USB Type C 3.2 Gen 1 yang sudah support data transfer, power delivery 3.0 dan DisplayPort 1.2, HDMI, audio jack combo 3,5 mm dan lampu indikator daripada laptop. Dari segi baterai, Lenovo di sini membekali laptop ini dengan baterai berkapasitas 56,5 Wh yang diklaim oleh Lenovo ketika digunakan dalam mode battery saver dan pekerjaan yang masih tergolong ringan. Ini bisa mampu bertahan hingga 8 jam, dan tentunya dibekali juga dengan adapter dengan outputnya
65 watt. Lubang intake daripada laptop ini berada di bagian bawahnya dengan berbentuk persegi panjang kecil yang jumlahnya cukup banyak, dan lubang exhaustnya ini ada di atas keyboard, lebih tepatnya di bagian bawah engsel yang mana menembak ke arah belakang ataupun menembak ke arah layar ketika laptop ini dalam keadaan on. Yang tentunya jika kita lihat pastinya menarik untuk diketahui bagaimana Lenovo bisa meredam panas daripada AMD 5000 series dengan lubang intake dan exhaust seperti ini. Nanti kita lihat di bagian uji performa. Lanjut kita bahas di bagian fiturnya. Di sini Lenovo memberikan aplikasi Lenovo Vantage yang mana kita bisa mengatur semua fitur maupun juga mengontrol keadaan hardware daripada laptop ini. Yang mana Lenovo Vantage itu bisa kita gunakan untuk mengontrol penggunaan penyimpanan storage, habis itu RAM, kinerja prosesor, serta status garansi. Lalu kita bisa mengaktifkan dan mematikan mode rapid charge, fitur always on, serta fitur flip to boot di mana berfungsi untuk menghidupkan laptop ketika layar dibuka sehingga fungsinya sama seperti menekan tombol power. Fitur always on juga menarik jika seandainya kita gunakan bisa membuat USB 3.2 ya Type A ini menjadi sebuah power bank untuk bisa kita gunakan mencas smartphone maupun tablet kita meski laptop dalam keadaan mati, sleep maupun hidup tentunya. Lalu tidak ketinggalan tentang power smart setting yang bisa digunakan untuk mengubah performa laptop ini. Disediakan 3 pilihan performa, yaitu ada intelligent cooling yang mampu menyeimbangkan performa berdasarkan cara penggunaan daripada laptop ini. Terus ada extreme performance yang mana membuat laptop ini mengeluarkan performa maksimalnya dengan putaran kipas dalam keadaan maksimum, dan tentunya baterai saving untuk penggunaan hemat daya ketika berada jauh dari tempat charger dan tidak membawa adapter. Perubahan settingan performa juga bisa dilakukan tanpa perlu membuka aplikasi Lenovo Vantage karena kita bisa melakukan hal tersebut dengan menekan tombol MN dan Q. Tidak hanya itu, kita juga bisa mengontrol bagaimana tampilan layar, apakah layarnya mau mengurangi warna biru dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengontrol mikrofon, mengontrol kamera, dan beberapa fitur-fitur lainnya yang bisa kita lakukan di Lenovo Vantage ini. Tentunya bagian yang paling menarik yang sangat saya ingin bahas di sini adalah bagian prosesornya, di mana laptop ini sudah dibekali prosesor AMD 5000 series, yaitu lebih tepatnya AMD Ryzen 5 5500U yang kode name-nya itu adalah Lucien. Pabrikasinya 7 nanometer, tentunya 6 core 12 thread. Jadi benar, ini tidak salah, 6 core 12 thread untuk yang Ryzen 5 5500U. Jadi TDP-nya ini hanya 15 watt, base clock-nya berada di 2,1 GHz dan boost clock-nya berada di 4,0 GHz dengan L3 case-nya sebesar 8 MB. Ya, jadi ini adalah AMD Ryzen 5 5000 series yang saya review ya, yang pertama saya review. Lalu jika kita lihat daripada perbedaan antara Ryzen 5 4500U atau 4000 series, tentunya ini sangat mencolok jika kita lihat dari segi core dan thread-nya, yang mana kalau kita bicara core dan thread yang ada di AMD Ryzen 5 4500U, AMD hanya memberikan 6 core 6 thread di sana. Namun tentunya pada saat ketika 4000 series sudah rilis dan mengeluarkan Ryzen 5 4500U, AMD juga setelah itu meluncurkan prosesor seri U yang lainnya yang masih juga kategorinya Ryzen 5, yaitu lebih tepatnya Ryzen 5 4600U. Dan ini yang mirip sekali dengan Ryzen 5500U. Kenapa saya katakan mirip? Pabrikasinya sama-sama 7 nanometer, terus jumlah core dan threadnya juga sama, yaitu 6 core 12 thread. Terus base clocknya juga sama. Jadi base clocknya dari 2,1 GHz hingga 4 GHz.
Yang membedakan di sini yang saya perhatikan adalah hanya di bagian core daripada integrated grafiknya ya. Tidak ada perbedaan yang lain. Sayangnya saya belum sempat mereview produk yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4600U. Namun saya mencoba mencari perbandingan yang lain, yaitu dengan menggunakan Ryzen 5 4000 series yang menggunakan high performance atau H series. Jadi kemarin saya sempat mereview sebuah laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang sudah menggunakan Ryzen 5 4600H. Pabrikasinya juga sama 7 nanometer. Terus core-nya ada 6, thread-nya ada 12 sama seperti laptop ini. Cuma bedanya hanya di bagian TDP-nya pastinya, karena yang high performance tentunya menggunakan TDP 45 watt, sedangkan ini yang seri U menggunakan 15 watt. Jika kita lihat harusnya yang seri H tentunya akan memberikan performa lebih tinggi karena TDP-nya lebih besar, jadi tentunya performanya juga biasanya seimbang dengan power yang digunakan. Lalu jika kita lihat lagi perbedaan lainnya, tentunya di jumlah core daripada integrated grafiknya. Tentunya core di integrated graphic yang ada di AMD Ryzen 5000 series itu lebih bagus daripada yang 4000 series. Tapi saya ingin fokus ke bagian prosesornya saja. Nanti di bagian uji performa kita akan lihat sejauh mana perbedaan antara performa 6 core 12 thread di 4600H dan 6 core 12 thread di 5500U. Oke. Untuk kartu grafisnya di sini tidak ada kartu grafis discrete, hanya menggunakan VGA integrated atau dari AMD Ryzen 5000 series, yaitu AMD Radeon ya, grafik dengan 448 execution unit, dan VGA ini tergolong cukup baik ketika kalian ingin menggunakan laptop ini menjalankan game ringan ataupun melakukan kegiatan editing gambar dan video yang tidak terlalu sulit ya. Jadi ini masih bisa diandalkan VGA discrete-nya. RAM daripada laptop ini sudah berkapasitas 8 GB, jadi langsung diberikan 8 GB dengan kecepatan 3200 MHz dan konfigurasinya dual channel. Tentunya laptop yang menggunakan prosesor AMD biasanya performanya itu akan jauh lebih bagus ketimbang menggunakan RAM single channel. Jadi tentunya laptop ini sudah langsung memberikan performa yang baik, meski sayangnya yang sangat tidak saya sukai adalah kedua RAM tersebut sudah disolder. Jadi tentunya tidak ada slot tambahan untuk me-upgrade laptop ini. Dari sisi upgrade, sayangnya ini adalah kelemahan daripada laptop ini. Laptop ini sama sekali tidak memberikan opsi upgrade. Jadi untuk SSD-nya sudah diisi 512 GB tanpa ada slot SSD lagi, tidak ada slot SSD SATA juga ataupun hard disk. Lalu dari segi RAM-nya juga sudah tersolder, namun syukurnya sudah dalam konfigurasi dual channel, sehingga jika kita lihat laptop ini sama sekali tidak bisa dilakukan proses upgrade lagi. Jadi kalian beli laptop ini dan tinggal pakai. Oke, kita lanjut di bagian performa. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak berkesempatan untuk mereview sebuah laptop yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4600U yang memang konfigurasinya sangat mirip dengan prosesor yang kali ini. Namun setidaknya saya bisa membandingkan prosesor laptop ini dengan prosesor yang menggunakan laptop yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4600H yang memang masih mirip meski TDP-nya berbeda. Jadi ketika saya melakukan pengujian menggunakan pengujian sintetis dengan aplikasi Cinebench R15 dan saya loop sebanyak 5 kali dengan 2 kondisi yang berbeda, saya mendapatkan kesimpulan di mana di luar dugaan saya, karena laptop ini nyatanya memiliki performa yang lebih baik setiap tidak dicas ketimbang saat dicas, di mana saya mendapatkan peningkatan performa hingga 10% tanpa dicas.
di mana rata-rata skornya berada di angka 1290 CB. Ketika saya sandingkan dengan prosesor AMD Ryzen 5 4600H di laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 yang saya review sebelumnya, di mana rata-rata skor yang didapat di performa maksimalnya berada di angka 1455 CB, maka bisa kita ketahui bahwa prosesor AMD Ryzen 5 5500U masih kalah di kisaran 11%. Namun jika dibandingkan ketika keduanya sama-sama tidak di-charge, yang terjadi malah sebaliknya, di mana AMD Ryzen 5 5500U lebih unggul di kisaran angka 22% dari AMD Ryzen 5 4600H. Jadi bisa disimpulkan bahwa AMD Ryzen 5000 series terbukti memberikan performa yang lebih baik dan stabil ketimbang prosesor sebelumnya. Apalagi jika nanti kita sempat mencoba membandingkan antara Ryzen 5 4600H dengan Ryzen 5 5600H. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi laptop ini sangat cocok bagi para profesional, pebisnis, eksekutif muda yang memang mobilitasnya tinggi serta yang membutuhkan performa tinggi di segala kondisi, karena laptop ini memiliki performa yang stabil dengan bodi yang ringkas dan tetap elegan. Fitur seperti speaker stereo yang sudah menembak ke arah atas dengan dilengkapi dengan cover yang sudah menggunakan aluminium, ditunjang dengan fitur penting seperti rapid charge, USB always on, dan untuk mengisi daya tablet ataupun smartphone, serta flip to boot yang bermudah dalam menyalakan laptop ini, sehingga bisa kita katakan dengan segudang fitur tersebut mampu melengkapi laptop ini menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Dan jika dilihat juga bonus lainnya, ada tas Lenovo Top Loader 210, Windows 10 original, Microsoft Office Home and Student senilai 1,8 juta yang berlaku seumur hidup, juga membuat daya tarik lain dari laptop ini. Adanya juga garansi resmi, Accidental Damage Protection, dan Premium Care selama 2 tahun akan menambah kenyamanan para user ketika hendak memilih laptop ini sebagai daily drivernya. Sekian saja review yang saya ingin sampaikan terkait laptop ini. Sampai ketemu lagi di video review lainnya bersama saya Mr. Agus di channel Mista Wadana. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.